Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat. Dan pada malam hari ini kami Majelis Jemaat hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan untuk menjalin persekutuan iman, dan semoga melalui ibadah online yang rencananya akan dilaksanakan selama masa pandemi ini dalam 2 kali dalam 1 bulan, kiranya dapat menguatkan iman kita semua dalam menghadapi kondisi dan situasi COVID-19. Dan mari jemaat Tuhan kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengawali ibadah pada malam hari ini dengan mengangkat pujian dari NKB 128 pada baitnya yang pertama. Ku berserah kepada Allahku. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang bersujud di hadirat-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan sediakan bagi kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah rumah tangga secara online. Kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan memberkati kami sehingga kami dimampukan untuk melaksanakan program ini ya Tuhan, untuk kami boleh saling menguatkan di dalam iman bersama-sama dengan jemaat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah online pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Begitu juga dengan Bapak Vikaris Radot yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kerja melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk boleh menguatkan iman kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca litani untuk ibadah pada malam hari ini yang diambil dari 2 Samuel 22 ayat 32 sampai 34. 2 Samuel 22 ayat 32 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat, dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit. Amin. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 426, baitnya yang pertama, kita harus membawa berita. Tentang kebenaran kasih dan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sebentar akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat membaca, mengerti dan memahami firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Yeremia pasal 19 ayat 1 sampai 15, tetapi secara khusus saya akan membacakan di ayat 10 sampai 15. Yeremia 19 ayat 1 sampai 15, tapi secara khusus saya akan bacakan di ayat 10 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan. Pelajaran dari buli-buli yang pecah. Selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan kepada tempat ini, demikian firman Tuhan, dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti Tofet, rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata kepada segenap banyak orang, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitar seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu ketidaksetiaan muncul karena adanya godaan. Seperti contohnya dalam sebuah relasi pacaran bagi anak muda misalnya. Tentu ketika tidak setia karena mungkin kita melihat pasangan kita, baik perempuan maupun laki-laki, tidak lebih baik dari orang lain yang kita lihat. Tidak lebih ganteng atau tidak lebih cantik dari orang lain yang kita lihat di dalam mungkin relasi kita, baik di kantor, di perkuliahan, di sekolah, atau di tempat-tempat lainnya. Ketidaksetiaan juga bisa muncul karena rasa jenuh, bisa juga muncul karena rasa bosan, bisa juga muncul karena rasa bebal atau keras kepala. Artinya kesetiaan, jemaat yang dikasihi Tuhan, bisa terjadi dan dialami oleh setiap unsur kehidupan manusia. Dalam bacaan kita pada malam hari ini dari Yeremia 19 ayat 1 sampai 15, secara khusus di ayat 10 sampai 15, menjelaskan tentang pelajaran dari buli-buli yang pecah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel pada saat keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka diperhadapkan dengan berbagai macam situasi kehidupan. Mulai dari kelaparan, mulai dari kepanasan, mulai dari kehausan, mulai dari ketidakpercayaan akan perlindungan. Ada begitu banyak hal yang dialami oleh bangsa Israel dalam proses perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ketika hendak masuk ke tanah Kanaan pun bangsa Israel menghadapi situasi yang cukup menyulitkan, di mana mereka harus berperang melawan orang-orang Kanaan. Orang-orang yang jauh lebih hebat dari mereka, orang-orang yang jauh lebih kekar dari mereka, orang-orang yang sangat ahli berperang, sementara orang Israel sudah kelelahan berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan, dan mereka juga tidak diisi oleh orang-orang yang bagus dalam berperang atau cakap dalam berperang. Jadi bangsa Israel harus mengerahkan kekuatan mereka untuk memerangi orang-orang Kanaan dan masuk ke dalam tanah Kanaan. Ada begitu banyak peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetapi dengan begitu banyaknya peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, begitu banyak pula Allah menyertai bangsa Israel semenjak proses keluar mereka dari tanah Mesir sampai mereka masuk ke tanah Kanaan dan menempati tempat yang dijanjikan Allah berlimpah-limpah susu dan madunya itu. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika semua proses perjalanan bangsa Israel dan semua proses penyertaan Allah kepada bangsa Israel
bangsa Israel justru tidak setia terhadap Allah. Dalam bacaan kita pada malam hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, terlihat di ayat 1 sampai 9 kalau misalnya kita cermati bersama. Di situ bangsa Israel mempraktekkan sebuah paham atau ajaran atau kepercayaan dari orang-orang Kanaan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, mengalahkan orang-orang tanah Kanaan, tentu orang-orang tanah Kanaan itu memiliki kepercayaannya sendiri, memiliki dewanya sendiri atau Allahnya sendiri. Dan ketika bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan dengan cara mengalahkan mereka, bangsa Israel justru tidak berlaku atau tidak menaati Allah sepenuhnya, atau bisa dikatakan tidak setia kepada Allah. Kalau misalnya kita cermati bersama di ayat yang keempat dikatakan, sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini kepada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka tidak membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Dalam tradisi atau kepercayaan orang-orang Kanaan, jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan adalah hal yang wajar. Sama seperti bangsa Israel yang mengenal konsep peribadatan dengan konsep persembahan korban bakaran, baik korban bakarannya adalah lembu atau anak kambing atau daging, bisa juga korban bakarannya adalah tanaman atau tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik dari tradisi orang-orang Israel maupun dalam tradisi orang-orang Kanaan, tidak jauh berbeda. Ibadah mereka mengenal konsep tentang korban bakaran. Tetapi yang menjadi menarik adalah korban bakaran di sini, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu adalah korban bakaran yang tidak menggunakan hewan atau tidak menggunakan tumbuhan atau buah-buahan. Tetapi lebih parah daripada itu ialah orang-orang Kanaan menggunakan alat sebagai korban bakaran kepada Baal atau dewa mereka itu adalah dengan menggunakan anak kandung mereka sendiri sebagai korban bakaran. Disinilah bedanya. Ketika Allah mengajarkan tentang konsep korban bakaran atau persembahan korban bakaran, kita tentu masih ingat peristiwa atau kisah Abraham, di mana Allah memerintahkan Abraham untuk membawa Ishak naik ke bukit untuk dijadikan korban persembahan atau korban bakaran. Abraham menuruti Allah, tetapi kemudian ketika Allah melihat iman Abraham kepada Allah, Allah mengganti Ishak dengan seekor anak domba atau kambing. Tetapi dengan kepercayaan orang-orang Kanaan, jemaat yang dikasihi Tuhan, justru sebaliknya, orang-orang Kanaan mengorbankan anak kandungnya sebagai korban bakaran kepada Allah mereka, yaitu Baal. Di sini terlihat bahwa bangsa Israel tidak setia, dan dalam tanda kutip kita bisa memahami apa konsep tentang sinkritisme. Dari sini kita bisa melihat bahwa pola pikir bangsa Israel sejak zaman sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menyembah Firaun sebagai raja, mereka dijadikan budak. Konsep berpikir tentang bangsa Israel, tentang ketuhanan mereka yang adalah Firaun, dengan konsep ketertindasan bangsa Israel, justru mungkin terbawa di bawah alam sadar bangsa Israel. Dan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, ketika mereka mengalahkan orang-orang Kanaan, ketika mereka menikmati janji Tuhan kepada nenek moyang mereka akan menempati tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya, konsep itu kembali terkonek di bawah alam sadar mereka, sehingga akhirnya bangsa Israel justru melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan kepada dewa mereka, yaitu Baal, dengan cara membuat tempat peribadatan dan ikut dalam persekutuan korban persembahan atau korban bakaran, di mana anak kandung mereka sendiri yang dijadikan korban bakaran oleh mereka. Tempat yang disebutkan dalam bacaan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan, itu adalah Tofet. Tofet itu adalah bagian dari tempat di salah satu kerajaan Israel, di mana tempat itu memang diperuntukkan pada saat itu adalah untuk beribadah orang-orang Kanaan pada saat itu. Jadi ketika Tofet, jemaat yang dikasihi Tuhan,
menjadi tempat secara khusus pada saat itu, maka sudah tentu pasti bahwa tempat itu adalah tempat khusus. Dalam gambaran geografisnya, Tofet itu seperti di lereng begitu, dan ketika di lereng itu diapit oleh bukit-bukit, dan disitulah mereka mendirikan mesbah-mesbah bagi Baal atau Allah mereka untuk mengadakan peribadatan dan korban persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu ketidaksetiaan bangsa Israel ini sangat menyakiti hati Allah. Dengan semua hal yang sudah Allah lakukan kepada bangsa Israel, dengan semua penyertaan yang Allah sudah lakukan kepada bangsa Israel, dengan semua hal dan janji Allah kepada bangsa Israel dengan menyertai perjalanan mereka, menempatkan mereka di Kanaan, menempatkan mereka di tempat yang layak dengan berlimpah susu dan madunya, justru bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak setia kepada Tuhan. Ini tentu sangat ironis sekali, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada begitu banyak penyertaan yang Allah berikan kepada bangsa Israel, ada begitu banyak hal yang Allah berikan dan janjikan kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel justru berlaku sebaliknya dari hadapan Allah. Tentu kegiatan ketidaksetiaan bangsa Israel, kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap Baal atau Allah lain memunculkan murka di mata Allah. Dalam bacaan kita secara fokus di ayat 10-15, Yeremia yang adalah hamba Allah itu menubuatkan malapetaka terhadap yang pertama terhadap orang-orang yang rumahnya memasang tempat korban bakaran kepada Baal atau Allah lain dari orang-orang Kanaan. Allah memberikan malapetaka yang kedua terhadap raja-raja Yehuda atau Israel. Dan yang ketiga, Allah mewujudkan atau melaksanakan malapetakannya terhadap daerah-daerah di sekitaran Yerusalem. Artinya apa, jemaat yang dikasihi Tuhan? Artinya ketidaksetiaan bangsa Israel itu berdampak tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk semua unsur yang ada di dalam kerajaan Israel. Bahkan setiap negara atau daerah yang ada di sekitar bangsa Israel. Kalau misalnya kita lihat bersama, jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-15, di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Artinya Allah menimpakan setiap malapetaka ini ke semua unsur kehidupan yang ada di Israel, Yerusalem, dan di daerah di sekitarnya. Hanya karena segelintir orang Israel tidak setia kepada Allah, melakukan peribadatan kepada dewa lain atau Baal, dewa-dewa orang-orang Kanaan, mempersembahkan korban bakaran yang adalah anak kandung mereka sendiri. Segelintir orang itu yang akhirnya berdampak kepada terhukumnya satu bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel atau orang-orang yang ada di sekitar bangsa Israel. Gambaran buli-buli yang pecah, jemaat yang dikasihi Tuhan, adalah gambaran yang cukup dekat dengan masyarakat Israel pada saat itu. Buli-buli digunakan untuk menyimpan minyak, baik minyak zaitun atau minyak narwastu, yang adalah untuk wangi-wangian. Jadi buli-buli itu terbuat dari tanah liat, bentuknya seperti guci kalau zaman sekarang. Itu ketika dipecahkan memang akan sangat sulit untuk menyatukan atau memperbaikinya lagi. Ketika pecah, maka itu harus dibuang. Sama seperti kalau kita memecahkan gelas atau piring, itu kita biasanya tidak berusaha untuk memperbaikinya lagi, tetapi kita membuangnya dan membeli yang baru. Gambaran buli-buli yang pecah ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, menggambarkan malapetaka yang akan Allah turunkan kepada bangsa Israel akibat ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap Allah. Ketidaksetiaan segelintir orang-orang Israel terhadap Allah mengakibatkan malapetaka bagi seluruh umat Israel dan bagi daerah-daerah di sekitarnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu tindakan Allah ini adalah respon terhadap kepercayaan dan kasih yang sudah Allah berikan kepada bangsa Israel. Kita tentu tahu dalam kehidupannya bangsa Israel mendapat penyertaan yang luar biasa dari Allah. Kalau misalnya kita tarik konteks kehidupan bangsa Israel dengan konteks kehidupan kita dewasa ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu kita merasa
bahwa kita yakin dan percaya Allah senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Dimanapun kita berada, di tengah situasi apapun kita berada, tentu kita yakin dan percaya bangsa Israel akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Allah tentu menyertai perjalanan kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita ketika kita tahu sampai detik ini kita masih disertai oleh Allah, sampai detik ini kita masih dilindungi oleh Allah? Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar setia kepada perintah dan janji Allah? Apakah kita benar-benar yakin bahwa kita sudah menomorsatukan Allah dan menomorduakan yang lain? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak godaan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pribadi maupun di tengah-tengah kehidupan kita sebagai sebuah keluarga. Tentu ketidaksetiaan sangat dekat dengan kita, tetapi kita yakin percaya kalau misalnya kita menyadari dan memahami serta mengamini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita, maka tentu ketidaksetiaan itu tidak akan mungkin kita lakukan. Ketidaksetiaan akan muncul ketika kita tergoda terhadap hal-hal lain yang kita anggap lebih baik dari apa yang kita miliki saat ini. Ketidaksetiaan akan muncul dalam kehidupan kita ketika kita merasa bahwa Allah tidak mendengarkan, tidak mewujud nyatakan, bahkan meninggalkan kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak hal yang menggoda kesetiaan kita terhadap Allah. Berbagai macam. Bisa pekerjaan, bisa teknologi, bisa uang, bahkan jabatan. Dan mungkin dalam situasi pandemi ini kita merasa kita hanya patut untuk memikirkan diri dan keluarga kita saja melebihi orang lain. Kita akhirnya tidak menerapkan kasih, dan itulah jemaat yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang membuat kita akhirnya tidak setia terhadap Allah dan firman-Nya. Pada malam hari ini kita diajak untuk kembali menyadari dan diingatkan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita yakin percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita dalam kehidupan kita. Tuhan akan senantiasa menyertai perjalanan hidup kita di tengah situasi apapun yang kita alami. Baik kita mungkin dalam keadaan yang sedang baik-baik saja, atau mungkin kita dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa akan hadir, melindungi dan menyertai perjalanan kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan tinggal satu saja, yaitu setia kepada Allah dan janjinya serta perintahnya. Sehingga dengan demikian, ketika kita mengingat hal itu, ketika kita menyadari hal itu, maka kita semakin paham bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita setia kepada Allah, maka penyertaan Allah pun akan dapat kita rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Selamat menjadi setia dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang mengingatkan kami bahwa kesetiaan kepadamu adalah sebuah hal yang penting, karena Engkau sudah setia kepada kami, menyertai perjalanan kehidupan kami, menyertai seluruh langkah perjalanan kehidupan kami, menyertai kami di tengah situasi yang saat ini mungkin kami rasa sedih atau bahkan kami rasa senang. Dan terima kasih sudah mengingatkan kami untuk kami harus selalu setia kepadamu, sama seperti Engkau menyertai kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami hendak menaikkan syafaat kepadamu, berdoa untuk Gembala Sidang beserta para majelis dan keluarga mereka. Kau berkati Ibu Pendeta dalam tugas pelayanannya di tempat ini, sebagai Gembala Sidang, sebagai pelayan, sebagai panutan bagi seluruh jemaat. Kau berkati pelayanannya Tuhan, Kau berkati setiap pergumulan dan harapannya, Kau berkati keluarganya, suami Pasyagian dan kedua anak kekasih Gabriel dan Olive. Kau berkati pendidikan dan sekolah mereka, Kau berkati masa depan mereka. Kami yakin percaya Kau memberikan masa depan yang terbaik bagi Gabriel dan Olive. Para majelis beserta keluarga mereka, Kau berkati juga Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan dan harapan mereka, dalam situasi keluarga mereka yang mungkin sedang baik-baik saja atau mungkin sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Biarlah Engkau senantiasa menyertai perjalanan kehidupan mereka. Berdoa juga Tuhan untuk
pandemi COVID-19 ini yang semakin hari semakin bertambah. Biarlah Engkau memberkati usaha dari pemerintah dan setiap unsur elemen yang terlibat di dalamnya, dan biarlah mereka bisa bekerja sama bersatu padu menemukan cara atau solusi yang baik untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Berdoa juga untuk jemaat kami yang saat ini dalam masa kelemahan fisik. Berdoa untuk Bapak Thomas Supratno, Bapak Poltak Tambunan, ya, Saudari Filistiani Silitonga, dan juga untuk Bapak Penatua Taat. Puji Tuhan, Tuhan sudah memperbolehkan Pak Taat untuk keluar dari rumah sakit dan kembali ke rumah. Biarlah proses penyembuhan di rumah bisa semakin menyembuhkan Pak Taat kembali ke kondisi primanya dan bisa kembali melaksanakan tugas tanggung jawabnya dan pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Bob, saya yang dalam proses cuci darahnya, Tuhan, perawatannya biarlah Engkau memberkati. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Pendeta Ika Carolina yang dirawat karena COVID-19, biarlah Engkau juga memberkati proses perawatannya, biarlah Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini, Tuhan, dalam perawatannya, dan biarlah mereka mendapatkan kesembuhan dari obat-obatan, dari tenaga medis yang membantu merawat mereka. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia, biarlah Engkau memberkati segala hal yang dirancangkan, biarlah menghasilkan keputusan yang baik untuk kepentingan rakyat, dan biarlah Kau memberkati Presiden Jokowi dan Wakil Ma'ruf Amin sampai ke jajaran terendah RT RW kami, biar mereka bisa melaksanakan fungsi jabatan mereka dengan baik. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dan seluruh keluarga besar dari Jemaat GKU Tangerang, biarlah Engkau memberkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, Tuhan, mungkin dalam proses pergumulannya atau dalam proses sukacitanya. Biarlah Engkau yang hadir menemani dan menyertai perjalanan kehidupan setiap keluarga di Jemaat GKU Tangerang. Tuhan, demikianlah seluruh doa syafaat kami kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah online pada malam hari ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 427 pada baitnya yang pertama, Ku Suka Menuturkan. Selamat malam jemaat Tuhan, sampai ketemu lagi di ibadah online 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.